Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi. Ya, semuanya sehat? Sehat, Miss. Sehat, Miss. Oke, tadi udah isi absen kan di WA ya? Sudah isi absen ya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ya seperti janji Miss Ripka minggu lalu, jadi minggu ini kita akan menayangkan tampilan dari presentasi dari komunikasi kalian ya, dari project kita yang pertama minggu lalu. Oke, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu seperti biasa. Ripka buat cerita, yang lain melanjutkan ceritanya. Di suatu hari ada seorang anak gadis yang bernama Lena. Dia berjalan-jalan di taman, kemudian dia melihat sesuatu yang aneh. Dia menghampirinya dan ternyata dia melihat Hanisa. Lanjut. Dia melihat ekor kucing di jalan dan kepada Karen untuk mencarikan temannya. Untuk saya bawa ke dokter hewan untuk mengobati kucing tersebut. Karen. Ya, Karen bisa bahasa kucing ya. Salut Miss Ripka. Oke, ya kita mulai pelajarannya ya. Kalian akan melihat video ini dulu. Di mana presentasi ataupun komunikasi yang disarankan dan harus kita hindarkan. Gimana kabar lo semua? Oke, sekarang gue mau jelasin tentang gimana cara presentasinya. Oke, ngemeng-ngemeng lo ngerti nggak sih presentasi itu kayak gimana? Presentasi itu kayak apa? Selamat siang hadirin yang terhormat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara presentasi yang baik dan di Bapak Ibu, kalau presentasi itu mesti singkat, padat, dan jelas. Jangan kayak tukang parkir dekat kosan saya yang sekarang 2.000 terus besok 4.000. Terus nanti jadi berapa? Jadi 9.000 gitu. Mendingan saya pakai buat beli gorengan. Ini 2 hari yang lalu saya melihat buku yang berjudul Proses Komunikasi. Apa sih komunikasi itu dan bagaimana cara berkomunikasi yang benar? Sebutkan dulu satu yang harus kita hindarkan dan apa yang harusnya kita lakukan. Contohnya dari video tadi yang kamu dengar, Jevanya. Yang saya ketahui dari video tadi itu, kita dalam melakukan presentasi itu kita harus tidak memikirkan materi lagi, kayak enggak gitu lagi, Miss. Berarti harus menguasai Jadi kita materi. Solusinya. Oke, good ya, harus menguasai materi. Ini Ripka akan tampilkan beberapa di sini dari tayangan video teman-teman kalian. Coba sama-sama kita lihat. Halo teman-teman semuanya, halo para pebisnis, bagaimana kabarnya? Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mau berterima kasih kepada guru pembimbing saya, yaitu Miss Ripka, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Ya, baik. Saya Zevanya, saya ingin memberikan tips bagaimana supaya bisnis Anda dapat direspon oleh customer. Nah, jadi dari video Jevanya itu ada yang bisa koreksi atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan ke Jevanya? Menurut saya presentasi dari Jeva itu Miss udah bagus, dari intonasi bicaranya juga sudah profesional, lalu editingnya juga sudah bagus. Kamu sudah menunjukkan bagaimana kamu menguasai materi ataupun topik yang akan kamu sampaikan, kamu komunikasikan. Kemudian di sini koreksian, catatan untuk Jevanya, jangan terlalu buru-buru. Jadi sehingga tidak terkesan kamu itu ngos-ngosan ya. Oke, kurang lebih sudah bagus, nanti ditingkatkan lagi ya. Oke, sekarang kita akan lihat video dari Libran. Bentar ya. Saya dari kelas 10 MKT akan melakukan presentasi bisnis dan memperkenalkan produk dari perusahaan saya. Herbalife adalah produk suplemen makanan berkualitas tinggi yang akan
kebutuhan nutrisi Anda setiap harinya. Karena seluruh komponen dalam produk ini berasal dari bahan makanan yang sudah disatukan menjadi satu komponen, sehingga akan membuat pemenuhan nutrisi Anda setiap harinya menjadi lebih praktis. Oke, baik. Dari video Libran tadi, sebelum Miss Ripka kasih tanggapan dan komentar, Miss minta salah satu dari kalian dulu mengkomentari. Ya, Selen, silakan. Menurut saya punya Libran udah cukup bagus. Kekurangannya cuma ada di cara dia berbicara gitu, kurang keras gitu. Jadi saat orang mendengar video dia agak mungkin lebih bosan gitu. Jadi sebaiknya dikembangkan kembali suaranya untuk lebih keras. Dan secara intonasi juga udah baik. Yang lain-lainnya juga udah baik. Thank you, Selen. Ya, jadi mungkin tadi suara back sound-nya lebih besar daripada suaranya Libran ya. Nah, jadi catatan untuk Libran nanti kalau membuat video seperti itu nanti back sound-nya itu lebih kecil suaranya. Mempromosikan atau mempresentasikan sebuah produk, tentu produk itu akan dilihat oleh orang ya. Bahan yang kamu lakukan hari ini tolong dikoreksi untuk berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, salah satu dari kalian menarik kesimpulan. Coba Kelvin, silahkan. Jadi kesimpulan saya Miss itu presentasi bisnis itu adalah suatu bentuk komunikasi kita untuk melakukan yang namanya menginformasikan sesuatu tentang seputar hal-hal bisnis untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh perusahaan. Presentasi bisnis itu ada banyak larangan dan juga teknik-tekniknya. Salah satu larangannya itu adalah bicara jangan terlalu cepat, bertele-tele. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita minggu berikutnya ketemu di materi yang baru ya, di materi yang baru. Jadi siapkan dirimu. Oke? Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya di materi yang baru. See you.